Hai semuanya, kembali lagi bersama aku Liana di channel Aruna Aruta Tarot. Di video kali ini aku ingin membahas khusus tentang kehidupan zodiak Aquarius. Jadi di sini kita khususkan lagi untuk tahun 2023 ini. Memang di sini 2023 udah jalan 2 bulan ya, dan kita akan membaca untuk bulan kedepannya sampai akhir tahun 2023 ini. Jadi untuk kamu yang berzodiak Aquarius, bisa sun sign-nya Aquarius ataupun moon sign-nya Aquarius ataupun rising sign-nya Aquarius. Di sini kita akan bahas satu persatu. Kita akan bahas dari kerjaan ataupun karir, bisa usaha juga. Dan yang kedua kita akan membahas soal keuangan, dan yang ketiga soal asmara, baik untuk kalian yang single maupun taken. Dan yang keempat kita akan membahas soal kesehatan. Dan yang kelima kita akan membahas hubungan keluarga antara kamu dengan keluarga kamu di tahun 2023 ini. Oke, di sini untuk membacanya secara general, jadi di sini mungkin bisa match dengan energi kamu ataupun enggak. Tapi yang jelas adalah ketika memang kamu menemukan pesan positif di sini, kalian bisa terapkan. Dan ketika memang kalian menemukan pesan yang negatif ataupun yang kurang sesuai dengan apa yang kalian inginkan, ataupun pesan yang hasilnya kurang bagus, mungkin kamu bisa untuk jadikan pembelajaran agar hal itu tidak terjadi di kehidupan kamu di tahun 2023 ini. Oke, di sini kartu-kartu untuk kamu Aquarius di tahun 2023 ini. Oke, kita akan bahas terlebih dahulu untuk kerjaan ya. Jadi di sini kalau untuk kerjaan kamu di tahun 2023 ini, sepertinya kamu akan mengalami hal yang cukup sedih di sini. Tapi sekali lagi, hal ini hanya perkiraan atau hanya kita membaca. Karena setiap hal yang mungkin kurang bagus hasilnya tetap bisa kamu buat untuk menjadi bagus hasilnya. Itu tergantung seperti apa sikap kamu setelah kamu mendengarkan video ini. Apakah kamu akan tetap bertahan di keadaan seperti ini, ataupun kamu akan mencari jalan keluar, atau kamu mencari sesuatu hal yang bisa membuat kamu itu untuk menjadi lebih baik karir atau usaha kamu di tahun 2023 ini. Tapi memang kalau misalnya kita baca di sini, di kartu ini dan di kartu ini, biasanya keadaan kamu itu akan lebih turun untuk dari segi kerjaan. Misalnya gini, ketika memang saat ini kamu kerja di perusahaan A, mungkin kamu merasa sedih atau kamu merasa kurang maksimal di perusahaan ini. Seperti kurang ada perkembangan untuk karir atau kerjaan kamu di tempat ini. Dan di sini memang disarankan di kartu ini agar kamu itu mencari atau apply untuk ke perusahaan lain. Ini untuk yang kalian yang kerja di perusahaan ya. Tapi ketika kalian memang ada melakukan sebuah usaha atau sebuah bisnis, mungkin kalian bisa telatenin dulu. Kalian jangan langsung buang bisnis ini, tapi bisa jadi kalian mungkin atur di strategi marketing ataupun di strategi promosi atau hal lainnya. Misalnya ubah produk ataupun ajak teman untuk kerjasama dan berikan dia komisi atau semacamnya. Pokoknya di sini ada cara yang memang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki keadaan kamu. Hal seperti ini mungkin sampai di bulan 5, bulan 6 pun masih seperti ini. Jadi kamu harus lebih hati-hati di karir dan kerjaan. Ketika memang sekarang kamu lagi mencari sebuah kerjaan atau karir, usahakan kamu pilih yang sekiranya yang kamu suka juga, tapi di sisi lain yang cepat duluan yang kamu dapatkan. Di sini pokoknya seenggaknya kamu ada pegangan terlebih dahulu. Lalu kita ke keuangan. Di sini untuk keuangan kamu itu ngarah atau apa ya? Kita bilangnya keuangan kamu itu relate dengan kerjaan kamu atau apa yang kamu lakukan saat ini.
Jadi di kartu ini kamu harus lebih hati-hati. Ada dua hal sih yang harus kamu tahu. Yang pertama adalah ketika sekarang karir kamu mungkin ada mengalami penurunan, itu akan otomatis berpengaruh terhadap keuangan kamu. Untuk kamu yang kerja di sebuah company atau perusahaan, mungkin keuangan kamu akan stabil. Maksudnya dalam setiap bulan pasti mendapatkan sekian. Tapi di sini untuk peningkatan keuangan sepertinya kurang di perusahaan tempat kamu bekerja saat ini. Nah, untuk kamu yang lagi melakukan sebuah usaha, sepertinya di keadaan 2023 ini akan mengalami penurunan. Itu berdampak dengan penurunan di tiap bulannya biasanya untuk di kartu ini. Dan hal kedua di keuangan adalah kamu hati-hati ketika kamu diajak investasi ataupun kamu diajak untuk melakukan sebuah proyek kerjaan dengan seseorang, diajak join partner, join bisnis dengan seseorang, kamu harus lebih hati-hati karena di sini biasanya ada orang yang berusaha atau berniat untuk menipu kamu. Lebih hati-hati dalam memilih, lebih hati-hati dalam memutuskan. Jadi ketika memang kamu memutuskan untuk berinvestasi di A gitu ya misalnya, kamu harus detailkan dulu atau kamu harus cari dulu informasi yang lebih tepat, yang lebih jelas tentang A itu seperti apa. Jadi di sini kamu rawan untuk keuangan mengalami penurunan ataupun ditipu biasanya. Lalu untuk asmara di tahun 2023 untuk Aquarius. Buat kamu yang lagi single, kamu itu akan dihadapkan dengan beberapa pilihan orang. Orang-orang ini biasanya random ya, bisa orang yang mungkin positif buat kamu maupun yang negatif buat kamu. Jadi di sini kamu harus lebih bijak untuk memilih. Memang sepertinya tahun ini adalah tahun pilihan ya untuk kamu, tahun untuk kamu memilih sesuatu. Karena hasil dari kartu ini, ketika kamu memilih si A, kamu akan mengalami kehidupan yang berbeda dengan ketika kamu memilih si B. Ya, memang setiap pilihan akan mengalami atau mendapatkan resiko yang berbeda, tapi di sini pilih yang sekiranya memang lebih tepat untuk kamu atau menurut kamu orang itu dari sisi personality-nya ya terutama dan sisi mental health-nya itu termasuk masih oke. Tapi ketika memang kamu merasa bahwa keduanya nggak oke, kamu jangan paksakan untuk memilih salah satu dari mereka. Jadi di sini bisa kamu untuk abaikan kedua pilihan ini atau kamu kalau misalnya memang mau milih, pilih yang sekiranya selain dari mental health dan dari personality, juga dari kata-katanya dan tindakannya. Ketika kamu dijanjikan oleh dia, dijanjikan suatu hal oleh dia, yang kamu pegang itu bukan kata-kata doang, tapi kamu harus lihat tindakannya, karena memang tindakan itu jauh lebih penting daripada sekedar kata-kata. Oh ya, dan untuk kamu yang tadi yang single itu, sepertinya sih kamu akan memilih ya, kamu akan lebih memilih salah satu di antara mereka. Tapi memang di sini mereka belum tentu yang terbaik untuk kamu, tapi seenggaknya memang jalan di 2023 ini memang kamu itu rezekinya punya pasangan. Lalu untuk kamu yang taken di sini, kamu yang sudah punya pasangan, hubungan kalian harusnya akan lebih harmonis di tahun ini. Meskipun mungkin di tahun 2022 kalian menemukan banyak cekcok ataupun tengkar ataupun ada selingkuhan di antara kalian satu sama lain. Misalnya suami kamu selingkuh ataupun diri kamu sendiri yang selingkuh, ataupun istri kamu yang selingkuh ataupun diri kamu sendiri yang selingkuh. Jadi di sini di kartu ini tanda akan lebih ada hal yang membuat kalian menjadi lebih harmonis. Bisa ada kehadiran anak ataupun apapun itu yang membuat kalian memiliki quality time lebih sehingga kalian di sini jauh lebih happy, bahagia kehidupan rumah tangga kalian bersama ataupun kehidupan hubungan kalian yang mungkin berpacaran ataupun yang bertunangan ataupun yang menikah. Lalu kita baca untuk kesehatan kamu di tahun 2023 ini. Di kartu ini kesehatan kamu masih oke, masih prima dan masih sehat sebetulnya. Sepertinya tahun ini adalah tahun kamu tuh lebih kalem ya. Kamu lebih nggak terlalu punya banyak pikiran. Meskipun ya tetap sih kamu ada stres, memikirkan suatu hal. Tapi kalau misalnya kita baca, tahun ini seperti nggak terlalu membuat kamu yang stressful seperti tahun kemarin.
kayak ada jalan yang lebih baik, jalan yang lebih happy lah buat kamu di sini. Jadi ini ngaruh ke kesehatan kamu akan jauh lebih oke. Tapi di sini kalau misalnya kamu mau, kamu lebih tambahkan suplemen kesehatan ataupun makanan yang lebih baik, lebih sehat ya. Seperti kurangin minyak ataupun hal-hal yang mengacu kepada kolesterol. Itu mungkin yang perlu kamu garis bawahi sih untuk kesehatan di sini. Tapi overall kamu akan jauh lebih sehat di tahun 2023 ini. Dan untuk kehidupan kamu dengan keluarga kamu ya, keluarga itu maksudnya adalah ya bisa kalian yang kehidupan berumah tangga ataupun kehidupan kamu dengan orang tua kamu. Di sini hubungan keluarga kamu akan jauh lebih baik. Mirip di kartu yang ini sebetulnya. Meskipun nggak yang benar-benar membaik 100%, tapi seenggaknya di sini ada harapan untuk menjadi lebih harmonis. Bisa jadi hubungan antara orang tua kamu dengan kamu yang dulunya mungkin memburuk, sekarang akan ada jalan untuk lebih membaik. Ataupun ada hal yang mungkin kamu sadari untuk kamu lebih memprioritaskan atau memberikan waktu kamu untuk mereka. Jadi so far untuk 2023 kamu akan dihadapkan dengan cukup banyak pilihan. Hati-hati di pilihan itu akan ada jebakannya, ada zongnya. Tapi ada juga yang membawa kamu ke arah keberkahan, ke arah kebahagiaan, ke arah kesehatan yang jauh lebih baik, ke arah asmara yang jauh lebih oke, dan ke arah hubungan keluarga yang jauh lebih membaik. Di sini pintar-pintarnya kamu untuk mengatur waktu, mengatur mood kamu, mengatur pikiran kamu untuk bisa menjalani kehidupan di 2023 ini dengan jauh lebih bijak dan jauh lebih bahagia. Terus untuk pesan yang terakhir buat kamu Aquarius di tahun 2023, sepertinya kamu akan lebih banyak menghabiskan waktu bersama teman-teman kamu. Teman-teman di sini bisa multitafsir sebetulnya, bisa teman-teman, bisa keluarga, tapi intinya kamu akan menghabiskan banyak waktu dengan lebih banyak orang. Bisa jadi kamu punya channel yang lebih banyak di sini. Channel untuk mengembangkan kamu, mengembangkan karir kamu, mengembangkan keuangan kamu pun. Ataupun teman yang bisa membawa kamu untuk mengenalkan kamu kepada pasangan kamu nantinya di tahun ini. Jadi semangat untuk kamu Aquarius. Jangan sedih, jangan terlalu banyak memikirkan apapun yang di masa lalu. Tetap fokus pada masa saat ini karena kehidupan kamu di tahun 2023 ini lebih membaik. Oke, sekian untuk pembacaan Aquarius di tahun 2023. Kita akan lanjut ke zodiak-zodiak lainnya. Dan terima kasih untuk kalian sudah menonton. Semoga video ini ada bermanfaat dan sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.